Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo, kembali lagi bersama Insomnia. Kali ini kami akan menceritakan kisah seram dari seorang remaja bernama Dinda yang bertemu dengan sosok yang menyerupai dirinya. Terlihat tidak mungkin untuk terjadi, tapi siapa sangka jika mereka-mereka yang tidak terlihat itu sengaja menampakkan dirinya menyerupai kita. Simak ceritanya sampai habis. Hari ini adalah hari Selasa, dan sekarang hari yang paling bikin gue males, karena kelas baru dimulai jam 1 siang. Rasanya kalau siang-siang baru mulai belajar tuh, bikin gue ngantuk. Mana sekarang cuman 1 mata kuliah doang. Kan jadinya sayang ngeluarin ongkos buat ke kampus. Ya beginilah gue, mahasiswi yang kerjanya kupu-kupu, alias kuliah pulang. Gue gak ikut organisasi apapun di kampus, karena gue harus bantu ibu jaga warung nasi Padang. Sebenarnya ibu gak maksa gue untuk ikut bantu. Bahkan kayaknya gak pernah nyuruh juga. Tapi ya ini dari kemauan gue aja sih. Tempat warung nasinya menyatu sama rumah gue dan terletak di bagian depan. Rumah gue itu berbentuk memanjang ke belakang. Jadi kalau mau masuk rumah harus ngelewatin warung dulu. Warungnya gak besar, cuman ada 6 meja. Ya pokoknya mirip dengan warung nasi Padang kecil yang suka ada di pinggir-pinggir jalan itu. Sekarang masih jam 7 pagi, dan gue mau siap-siap bantu untuk buka warung. Biasanya gue bantu bebersih aja, dan gak ngebantu masak. Karena gue kurang bisa masak, dan motong-motong. Malahan ibu nyuruh gue untuk jangan ikut ngerecokin dapur. Ibu kalau masak dibantu oleh 2 sepupu gue yang datang dari kampung. Pas gue pergi ke dapur, gue ngeliat ibu lagi masak, dan di situ gue nanya, "Bu, sapu di mana? Biasanya kan taruh di sini." Alat kebersihan pasti selalu taruh di pojok dapur. Ibu yang masih mengaduk-aduk makanan di atas kompor bilang, "Bukannya tadi kamu udah ambil?" Gue bingung dengan respon ibu yang gak jelas. Mungkin karena ibu lagi fokus masak. Kemudian gue nanya lagi kan. Tapi lagi-lagi ibu bilang, "Iya, tadi kan kamu udah megang sapu. Masa nanya ibu lagi?" Di situ gue cuman diem dan kebingungan. Ya udahlah, gue nggak lanjut nanya. Karena nggak ada sapu, gue jalan menuju warung yang masih ditutup. Kondisi warung masih gelap dan cuman ada sedikit sorotan cahaya dari luar jendela. Terus tiba-tiba mata gue menyorot ke sebuah sapu yang bersender di pintu masuk. Gue jadi mempertanyakan, kenapa itu sapu bisa ada di situ? Pas gue deketin, di bawah sapu itu ada kumpulan debu yang terlihat seperti habis disapu. Lantai-lantai yang lain juga udah kelihatan bersih. Gue lantas nanya ke sepupu. Mereka bilang, gak ada yang megang sapu sama sekali. Begitupun dengan ibu. Aneh banget deh. Terus, siapa yang naruh sapu di depan pintu masuk gini? Selesai beberes, jam 9 paginya, gue bergegas mandi dan setelahnya mengenakan baju.
Baju kaos kuning lengan pendek yang sudah gue beli 5 tahun lalu, tapi warnanya belum pudar sama sekali. Warna kuningnya masih cerah, dan di depannya ada gambar anime favorit. Dan bisa dibilang, ini adalah baju kesayangan gue. Kemudian, saat gue mau menuju warung, gue berpapasan sama ibu yang lagi bawa makanan untuk ditaruh di etalase depan. Gak ada angin, gak ada hujan, ibu lagi-lagi ngomong ngawur ke gue. Loh, kamu bukannya udah pergi ke kampus? Gue lantas bilang kalau gue dari tadi ada di kamar dan ke kampusnya nanti siang. Ibu gue cuman diem dan gak ngerespon apapun. Entahlah, rasanya ibu hari ini ngomongnya ngawur deh. Gue lalu menuju warung yang baru dibuka. Terlihat cahaya matahari pagi yang masuk lewat celah-celah etalase. Di antara banyaknya piring yang berjajar, ditambah aroma lauk yang masih hangat. Semoga hari ini warungnya laris. Dan kemudian gue pun duduk di kursi yang dekat pintu keluar. Sambil bermain HP dan menghadapkan badan keluar, pandangan gue tertuju pada seorang wanita yang jalan dari arah kiri. Gue ngeliat wanita itu dari kaca etalase. Samar-samar gue lihat wanita itu karena pandangan gue terhalang oleh piring. Wajahnya tidak terlihat jelas. Lalu ketika dia jalan tepat di depan pintu, gue bisa ngeliat dengan jelas dari samping. Wanita itu memakai baju hitam, tas tote bag hijau, celananya jeans, dan rambutnya terurai panjang. Entah apa yang menarik dari wanita itu, gue nggak tahu. Tapi kenapa gue ngeliatin dia jalan terus ya? Dan pas dia udah menghilang dari pintu, gue langsung menuju keluar untuk melihat wanita itu lagi. Tapi ternyata wanita itu udah nggak ada. Aneh deh, padahal waktu pas gue keluar itu cuman sepersekian detik. Tapi kenapa dia udah menghilang ya? Padahal di luar ini kan satu jalur, gak ada belokan sama sekali. Makanya gak mungkin dong dia bisa ngilang gitu aja. Tapi bodo amat lah, gue gak mikirin. Sampai akhirnya jam 10:30 siang, gue siap-siap untuk pergi ke kampus. Gue mengganti pakaian gue dengan pakaian baju hitam dan celana jeans. Kunci rambutnya gue jepit di tote bag hijau gue ini. Gue agak males ikat rambut sekarang, karena gue emang lebih suka rambut terurai. Ya lebih kelihatan cakep aja. Setelah semua siap, gue pun berangkat. Singkat cerita, gue beres kuliah jam 4 sore. Lalu gue pulang pakai angkot dan turun di pertigaan dekat rumah. Dari pertigaan itu, gue jalan menuju rumah yang jaraknya dekat. Gue jalan dan terus jalan sampai akhirnya sampai. Lalu ketika gue jalan tepat di depan etalase warung, saat gue nengok ke dalam, di antara banyaknya piring-piring, gue ngeliat ada seorang wanita yang duduk di kursi dekat pintu. Wajah wanita itu benar-benar mirip dengan gue. Dia memakai baju kuning kesukaan gue. Hah? Gue sontak kaget kan dan buru-buru masuk ke dalam. Tapi pas gue lihat wanita itu udah menghilang. Loh, seketika tubuh gue merinding hebat. Gue yakin banget kalau tadi tuh ada wanita yang duduk di sini. Tapi kenapa dia bisa hilang secepat itu? Dan di saat itu juga,
gue ngerasa dejavu. Gue ngerasa kayak pernah ngalamin kondisi ini. Dan ketika gue ngeliat ke kaca, ngeliat outfit yang gue pakai, gue langsung teringat kejadian tadi pagi. Bulu kuduk gue tiba-tiba berdiri. Outfit yang gue kenakan ini sama persis dengan wanita yang gue lihat tadi pagi. Ya ampun, kepala gue jadi sakit. Gue jadi bingung. Apa yang gue lihat itu cuman halusinasi aja ya? Tapi kenapa rasanya kayak nyata banget? Karena gue gak bisa ngelupain kejadian aneh tadi, gue teringat dengan omongan ibu yang ngawur tadi pagi. Dan akhirnya malam harinya gue nanya ke ibu, "Bu, emang tadi pagi ibu ngeliat aku 2 kali?" Ibu gak ngejawab apa-apa. Ia cuman diam. "Bu, aku serius. Jawab dong." Entah kenapa suara gue tuh tiba-tiba gemetar. Gue ngerasa ibu tahu sesuatu. Dengan nada yang benar-benar pelan, ibu berbisik pada gue, "Kamu mau tahu? Coba sekarang kamu lihat ke warung." Ibu tiba-tiba nyuruh gue untuk lihat ke warung. Jadi tuh antara warung dan rumah hanya terhalang dengan gorden aja. Dan pas gue membuka gorden, gue ngeliat ada seorang wanita yang berdiri di depan etalase sambil ngambil makanan. Wanita itu benar-benar mirip ibu. Gue sontak langsung masuk ke dalam rumah dan menutup gorden cepat-cepat. Badan gue merinding hebat. "Ibu, itu di depan siapa?" Suara gue gemetar. Ibu tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke gue. Ia memegang pundak gue dengan kedua tangannya. Sambil berbisik, ia bilang, "Di rumah ini emang ada jin yang suka menyerupai kita." Tiba-tiba, gue ngerasa ada hawa dingin yang meniup tengkuk leher gue ini. Gue benar-benar kaget dengan apa yang diucapkan ibu. Jantung gue mulai berdegup cepat. Gue gak bisa berhenti mikirin jin yang mirip sama ibu di warung sana. Tangan ibu yang masih ada di pundak gue ini mengarahkan gue untuk melihat keluar lagi. Pas gue membuka gorden dan melihat ke etalase depan, jin yang menyerupai ibu itu melihat ke arah gue sambil bilang, "Dinda, sini bantu ibu." Gue pun cepat-cepat masuk ke dalam gorden kembali. Gila, gue disuruh mendekat sama jin itu. Rasanya gue mau nangis, tapi perhatian gue teralihkan saat ngeliat tangan ibu yang masih di pundak gue itu tuh beda. Tangan ibu kok jari-jarinya hitam dan kukunya sangat panjang. Dan ketika gue membalikan badan, ternyata ibu sudah berubah menjadi sosok hitam besar. Wajahnya gosong dan ia tersenyum lebar ke gue. Ternyata sosok ibu yang berbicara dengan gue tadi justru adalah sosok jinnya. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.